Salam jabat erat dari Jakarta. Ibu bapak dan para sahabat The Bee Siblings dimanapun berada, selamat bergabung kembali dengan YouTube channel The Bee Siblings. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan wawancara Duta Besar RI di Addis Ababa, Bapak Al-Bushra Basnur, dengan seorang ibu yang bernama Ibu Safitri. Beliau adalah diaspora Indonesia yang sudah lama sekali bermukim dan bekerja di Ethiopia. Suatu perjalanan diaspora Indonesia yang sangat panjang dan menarik. Ayo kita ikuti bersama. Terima kasih Kevin, Bapak, Ibu, dan para sahabat The Bee Siblings yang saya hormati dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu kali ini, berbincang-bincang dengan saya dari Addis Ababa, Ethiopia, sebuah negara yang sangat jauh dari Indonesia yang terletak di benua Afrika. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai diaspora Indonesia. Nah, kawan-kawan, Ibu, Bapak, dan para sahabat The Bee Siblings pasti sudah mendengar dan mengetahui dengan baik tentang diaspora Indonesia, baik potensinya maupun juga karya-karya mereka dan juga abdi yang telah disampaikan, dipersembahkan oleh sahabat-sahabat diaspora kita, Indonesia yang ada di luar negeri itu untuk bangsa dan negara kita, ya. Kawan-kawan, saat ini banyak sekali diaspora Indonesia yang bermukim dan bekerja serta berkarya di berbagai negara yang ada di dunia, ya. Kita tidak tahu persis berapa jumlah diaspora Indonesia itu sekarang. Namun untuk catatan kira-kiraan kita itu ada sekitar 8 juta orang, ya. Diaspora Indonesia itu ada yang bermukim di Asia, ada yang bermukim di Eropa, ada yang bermukim di Amerika tentunya. Dan jangan lupa bahwa di Afrika banyak juga diaspora Indonesia yang bermukim dan bekerja, ya, termasuk di Ethiopia, di tempat di mana saya sekarang ini berada, kawan-kawan, ya. Kawan-kawan sahabat The Bee Siblings, seperti kita semua juga memahami dan mengetahui bahwa diaspora negara manapun itu tentu saja diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya juga untuk kemajuan bangsa dan negara mereka. Nah, ini sama halnya dengan diaspora Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang hidup, berdomisili dan bekerja di berbagai negara di dunia ini, kita mengharapkan sahabat-sahabat, rekan-rekan diaspora Indonesia dapat memberikan atau menyumbangkan kontribusi mereka untuk pembangunan dan kemajuan bangsa kita sesuai dengan bidang kerja atau keahlian mereka masing-masing. Kawan-kawan, ketika saya bertugas di KJRI Houston, Amerika Serikat sebagai konsul jenderal pada tahun 2010 sampai 2013, saya melihat begitu banyak, ya, masyarakat diaspora Indonesia yang berkeinginan dan memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut bersama-sama membangun dan memajukan bangsa kita Indonesia. Kawan-kawan sahabat The Bee Siblings barangkali tidak sabar, ya, ingin pula mengetahui bagaimana sih keadaan atau siapa saja sih diaspora Indonesia yang berdomisili, bekerja, dan berkarya di negara Ethiopia ini. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, Ethiopia memiliki penduduk kurang lebih 112 juta jiwa yang menempatkan Ethiopia sebagai negara nomor 2 terbesar penduduknya di benua Afrika, ya, setelah Nigeria. Nigeria memiliki penduduk 206 juta jiwa. Nah, juga perlu kita ketahui bersama, kawan-kawan, bahwa di Ethiopia ini terdapat 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi, ya, di berbagai bidang. Ada
Indomie, ada sabun B29, ada Garments dan lain-lain di sini. Dengan adanya 5 perusahaan Indonesia di Ethiopia, ini menempatkan Ethiopia juga sebagai negara nomor 2 terbesar di Afrika yang menerima investasi Indonesia. Yang terbanyak itu ada di Nigeria, ada 15 perusahaan, lalu 5 di Ethiopia, sementara 10 lainnya ada di berbagai negara Afrika. Jadi total di benua Afrika ada sekitar 30 perusahaan Indonesia yang berinvestasi. Nah, kenapa saya bercerita tentang perusahaan ini, kawan-kawan? Karena di mana ada perusahaan Indonesia, pasti ada orang Indonesia yang sudah bekerja bertahun-tahun di sana dan mereka adalah bagian dari diaspora Indonesia di Afrika. Nah, begitu juga halnya dengan Ethiopia seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan. Ketika saya pertama kali tiba di Ethiopia pada bulan Maret tahun 2019, terdapat sekitar 150 masyarakat Indonesia yang berdomisili dan bekerja di Ethiopia, terutama di kota Hawassa, ya, sebuah kota yang terletak sekitar 270 km di sebelah selatan kota Addis Ababa. Sementara di Addis Ababa tidak begitu banyak. Di Addis Ababa hanya sekitar 40-an orang masyarakat Indonesia yang tinggal di kota ini. Sementara di kota Hawassa yang saya sebutkan tadi ada sekitar 150 orang. Nah, sekarang pada saat saya berbicara ini, jumlah masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia sekitar 110 orang. 40-50 orang ada di kota Addis Ababa, sementara sekitar 60 ada di kota Hawassa. Di sana mereka bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, para sahabat Debbie Siblings, pada edisi kali ini kami sengaja untuk menampilkan wawancara atau bincang-bincang saya dengan para diaspora Indonesia yang ada di Ethiopia, terutama masyarakat atau sahabat diaspora kita yang sudah lama tinggal dan bekerja di Ethiopia ini, ya. Nah, pada edisi khusus Debbie Sibling kali ini tentang diaspora, saya mengharapkan kawan-kawan para sahabat Debbie Sibling dapat mengikutinya dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti. Para sahabat Debbie Sibling dimanapun berada, kali ini saya akan menyapa para sahabat bukan dari Addis Ababa, tetapi sebuah kota yang agak jauh dari kota Addis Ababa di Ethiopia. Nama kota itu adalah Hawassa, terletak sekitar 270 km di selatan kota Addis Ababa. Kali ini saya dengan sahabat saya, nama beliau adalah Savitri Ari Erna Ningtyas, ya. Panggilannya adalah Ibu Savitri saja. Selamat bertemu, kita berjumpa ngobrol-ngobrol di sini, Bu Savitri. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Kabar baik ya, Bu, ya. Senang bertemu. Nah, kawan-kawan, Ibu Savitri adalah salah seorang diaspora Indonesia yang sekarang ini bermukim dan bekerja di Ethiopia. Kita ngobrol-ngobrol ya dengan beliau, ya, apa yang bisa kita ketahui dari pengalaman beliau, lalu dari kesan-kesan beliau tinggal di Ethiopia, dan bagaimana juga kesan-kesan orang-orang di Ethiopia ini di sekitar tempat kerja beliau terhadap Indonesia. Bisa nggak Ibu ceritakan, Ibu sekarang di Ethiopia kegiatannya sehari-hari apa, Bu? Saya bekerja di Ayole Project Education Project, yeah. Kindergarten sampai high school. Sebagai akuntan saya di sana, dan juga ya mengurus tentang makanan itu. Ayole di sana ada free school fee, ya, from village, dari desa-desa, tanpa itu, tanpa school fee. Tiap September kadang ada ujian tuh masuk itu, yang terutama grade 9 gitu. Iya. Ibu senang dong melakukan pekerjaan itu, ya? Ya, saya senang sekali karena ya. berhubungan dengan anak-anak saya para sekali, ya. Pelajar, ya. Iya, Ya, grade berapa tadi? Grade 9, ya? Grade 9 sampai ya. grade 12, ya. Oke. Ya, mereka dapat, kita juga beli kondominium untuk mereka. Ya, kondominium
Untuk anak-anak itu ya, untuk tidur juga. Jadi mereka tinggalnya di situ. Ya, ditinggal di situ. Ibu, ya. ini kalau kita ingin lebih tahu ya Bu ya, ini program pemerintah federal atau pemerintah zona ya, Kelil, Sidamazon. region. Jadi ini memang merupakan program pemerintah setempat ya Bu ya, untuk membantu anak-anak miskin dan pintar. Dan mereka itu berdomisili di berbagai lokasi desa-desa ya. Desa ya, bukan Awasa, kota Awasa. Bukan kota Awasa saja. Desa-desa. Oke. Nah ini anggarannya tentu dari pemerintah daerah ya Bu ya. Dari zona ini. Dari zona dari ini Awasa, ya, bukan dari pemerintah federal ya. Bukan ya, dari Awasa region. Nah ini sebetulnya kegiatan seperti ini sudah lama ya Bu ya dilakukan oleh pemerintah zona South Sidama ini ya. 7 tahun lalu. 7 tahun yang lalu. Dan kalau kita bicara 7 tahun yang lalu berarti anak-anak ini sudah menjadi orang-orang hebat ya, sudah ada yang kuliah, ada bekerja. Iya, juga banyak yang masuk ke universitas ya. Sudah masuk universitas. Padahal mereka itu dari kalangan miskin. Dan yang menerima bantuan dari kantor yang tempat ibu bekerja itu syaratnya apa saja tuh? Miskin, lalu kemudian apa tadi berprestasi, ada ujiannya. Nah, Bu, berkaitan dengan tempat kerja ibu sekarang, tentu ibu banyak melihat, mempelajari program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sini ya. Apa kesan ibu sebetulnya dikaitkan dengan program yang barangkali mungkin bisa kita contoh atau kita lihat dan terapkan di Indonesia? Ya, mungkin masalah pendidikan sini bagus. Pendidikan sini bagus sekali. Dari kindergarten kita try use English medium. English medium, bahasa Inggris. Ya, Inggris. Pengantarnya sudah bahasa kindergarten. Ya, dari KG, lower KG, 3 years. 3 tahun itu? Ya, 3 tahun. Setelah itu umur berapa tuh? Kira-kira 3 tahun lower KG. Di kindergarten ada 3 section ya, lower KG, medium KG, dan upper KG. Umur berapa tuh? 3 tahun. 3 tahun ya, sampai 5 tahun. 5 tahun. Ya. Mereka sudah berbahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Ya. Nah, lanjut Bu. Habis itu mungkin sekarang Amharic juga ada. Terus sekarang mungkin Sidaminya harus, soalnya sekarang tuh regionnya harus itu belajar Sidaminya. Habis itu sampai continue university use English. Jadi berarti bahasa Inggris bagus ya rata-rata berarti di sini ya Bu ya. Ya dulu saya waktu ke Ethiopia pertama saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kayaknya nggak bisa bahasa Inggris. Ibu tidak bisa bahasa Inggris masuk ke Ethiopia. Setelah di Ethiopia, ibu bisa berbahasa Inggris dengan sangat bagus. Saya training. Ya nggak bisa. Suami saya sampai heran. Kamu nggak bisa Inggris bisa nyampe Ethiopia ya? Saya sama anak saya kesini nyusul. Saya nggak tahu ya. Oke, jadi ibu belajar di bahasa Inggris dengan siapa di sini Bu? Ethiopia, di Nasrid. Nasrid itu apa Bu? Training. Oh, training. 6 bulan ya. Ya training ya sambil ngajar di kindergarten. Iya saya. Luar biasa kawan-kawan. Saya nggak bisa Inggris. Iya. Ibu Savitri, tolong ceritakan kepada kita semua, terutama para penonton dan para sahabat Baby Sibling ya. Apa sih yang membuat Ibu Savitri tinggal dan bekerja di Ethiopia ini Bu? Ya, saya cinta ya sama suami saya. Juga saya punya suami orang Ethiopia ya Bu ya. Punya anak 2 saya. 2 orang sekarang ya. Umur 20 dan 23 ya Bu. Siapa nama anaknya Bu? Pertama Kartika Alemayu. Ya. 23 tahun dan yang kedua Pamungkas Alemayu umur 20 tahun. 20 tahun. Jadi suami orang Ethiopia. Ngomong-ngomong kenal di mana Bu ya dengan suami waktu itu? Kok cintanya berlabuh di Ethiopia dengan orang Ethiopia di Jogja? Coba ceritakan Bu gimana ceritanya pertemuan pertama dengan suami Bu? Pertemuan pertama mungkin karena deketannya itu universitasnya fakultasnya ya, saya biologi yaitu teknik sipil. Jadi suami pada saat itu sekolah dan belajar mengambil program master di Jogja ya Bu ya. Di fakultas UGM. Di UGM. Fakultas teknik sipil ya. Tahun berapa itu Bu? 96. 96. Itu pertemuan pertama 96. 96 ya.
Iya. Jadi ibu di Fakultas Biologi, suami Teknik Sipil. Teknik Sipil. Iya. Kampusnya berdekatan-dekatan. Dekatannya. Jadi sering ketemu di jalan. Hai. Hai. Ya, seperti- Lama-lama hai Mary. Iya. Ayo gitu kan ya. Jadi gitu ya Bu ya. Iya, Nah, gitu siapa ya. nama suami Bu? Alemayu Alemayu Zodi. Iya. Nah, Bu, tahun 96 itu ya. Iya. Ketemunya di kampus. Iya. Siapa yang menyapa duluan Bu? Menegur. Sama-sama ya. Soalnya, Sama-sama? Ya, deketan, kosnya deketan kan. Ya, kos saya sebelah sini, sebelahnya kos temennya. Oke, sudahlah kampus berdetangga, berdekatan. Iya. Tempat kos juga Iya. berdekatan, bertetangga. Enggak, maksudnya gini, temennya itu kosnya deket. Oh, Nah, oke. iya. Jadi alasan pergi mengunjungi teman Teman, terus padahal ketemu yang saya. dicari itu Ibu Safitri sebetulnya ya. Oke. Jadi disitulah pertemuan pertama Iya. di jalan ya Bu, kalau begitu. Pertama di kos-kosan. Di kos-kosan. Dia nyari temen, ada ini Erwin. Oh, enggak ada, adanya saya. Setelah itu jadi saya cuma bercanda. Iya. Itulah. Ibu, saya kira di UGM pada saat itu ya tidak banyak kan mahasiswa Ethiopia yang belajar di situ. Banyak. 8 ya. Ada 8. Banyak 8. Oke. Nah, itu gerakan non blok. Juga ada Uganda, Irak, Iran. Gerakan non blok itu. Oke, jadi di antara sesama mereka ada persaingan nggak Bu dengan untuk mendapatkan hati seorang Safitri? Enggak itu. Enggak ya? Iya. Pokoknya udah straight dituju Jadi, langsung itu ya, maju tak gentar gitu ya. Dan Ibu pertama kali ini nih Bu ya, ini kita bercerita ke belakang sedikit. Siapa yang pertama kali mengungkapkan rasa cinta dan kepingin dekat saling sama-sama? Ya, sama-sama. Sama-sama Iya, juga iya. ya. Setelah itu dikenalkan keluarga saya. Oke. Datang ke Pemalang. Ya, Ke Pemalang ya. Ibu kan kos di Jogja ya, juga. karena asalnya Ibu Iya. dari Pemalang Iya, ya. iya. Oke. Kenalkan. Nah, Pertama lalu? kenalkan soalnya takutnya. Habis itu saudara saya ya datang, saya kenalkan. Bu, Gitu. apa yang menarik sebetulnya dari seorang pemuda ganteng Ethiopia itu kok Ibu bisa jatuh cinta gitu lah kepada beliau gitu? Kenapa Bu? Rambutnya mungkin ya. Rambutnya? Iya, keriting ya. Keriting, Iya. oke. Di Indonesia juga banyak rambut keriting ya Bu ya? Lain lah. Lain. Ya, habis itu maksudnya rambut anak saya ya, saya lurus jadi Oke. ya. Oke. Nah, apalagi selain dari rambutnya yang menarik, orang Ethiopianya apa Bu? Itu apa ya? Hatinya mungkin ya? Mungkin lain ya. Lain ya. Jadi pokoknya udahlah cintrong ya istilahnya ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu kemudian memperkenalkan kepada keluarga. Iya. Apa tanggapan keluarga mula-mula? Pertama kaget, Ethiopia kan kelaparan, takutnya segitu ya. Yes, pertama itu Ethiopia, tapi kan takut juga ya. Soalnya pertama itu dulu ada kelaparan, ada lagunya Iwan Fals, Iwan Ethiopia. Fals, oke. Ya. Tapi nggak apa-apa sekarang. Dulu kan komunis kan, sosialis, Iya, ya, itu iya. lama. Jadi Ibu meyakinkan keluarga Iya, lah ya. Iya, itu lama. Nah, kalau Ibu masih ingat tanggal berapa Ibu menikah dengan pemuda mahasiswa Ethiopia itu? 22 Februari 22 Februari tahun 19 berapa sih? 2 kali saya menikah. Maksudnya pertama di kampus, Iya. harus izin rektor, bukan sembarangan. Iya. Rektor izin, permission. Setelah itu di RT juga. Di RT juga. Semuanya itu harus Semuanya permission, itu ya, bukan Bu, ya? sembarangan. Ya, susah itu waktu itu, tapi semuanya sukses alhamdulillah. Iya. Pak Rektor datang. Pak Rektor Iya, datang waktu datang. acara pernikahan. Ya, Pak Kusnadi. Pak Ya, Pak Kusnadi. Kusnadi datang semua. Juga Master Sen itu lecturenya Alemayu datang. Semua datang. Wow, bahagia sekali Bu ya. Juga pada saat teman-teman itu saya ya. Soalnya harus minta izin kalau Iya. mau menikah, bukannya sembarangan iya, gitu ya. Yang namanya kalau jodoh ya Bu Iya, ya, iya. itu apa? Terbujur lalu terbelintang patah, itu istilahnya pepatahnya ya Bu ya. Iya. Nah, baik sekali Bu, senang sekali mendengarnya. Nah, lalu Bu menikah dan itu kuliah belum selesai saya kira ya. Belum selesai ya. Oke, jadi masih jadi Master Sen mahasiswa ya, waktu mau itu. selesai itu Mau suami selesai. saya. Iya. Nah, lalu kemudian anak pertama lahir di Indonesia ya, ya. di Jogja ya Iya, Bu ya. Iya. Nah, jadi sudah Bukan di Jogja, di Pemalang. Di Pemalang. Iya, saya pulang ke Pemalang. Oh, pulang yang ke ngurus kampung. ibu saya. Iya, Iya. benar-benar. Nah, lalu setelah tamat Ibu berdua, mana yang duluan tamat? Ibu atau suami Alemayu?
saya dulu. Kayaknya saya dulu. Ya, saya. Okay. Setelah itu anak lahir, suami saya selesai. Ya. Cuma berapa bulan setelah itu kembali ke Ethiopia. Kembali ke Ethiopia. Saya di Pemalang. Ya. Oh, jadi suami duluan pulang ke Ethiopia, ya. ibu tinggal di Pemalang sementara. Iya. Sampai 1 tahun. Lalu kemudian keputusan untuk ibu ikut suami di sini itu sudah ada pembicaraan pastinya. Bagaimana cerita prosesnya itu? Sudah harus proses paspor. Saya di Semarang paspornya. Dari awal memang sudah komitmen dengan suami bahwa ibu nanti ikut suami bekerja di. Setelah umur anak saya 1 tahun lebih. Oke. Jadi berapa tahun berpisah pada saat? 1 tahun. 1 tahun berpisah. Jadi umur 1 tahun ibu boyong anak pertama kecil. ke sini. Tahun 99. Ya, 99. 1 tahun lebih umur anak saya. Iya. Dan ibu sesampainya di Ethiopia, landing di Addis Ababa, lalu ke Hawassa. Ibu tinggal di Hawassa atau ada desa? Di Nasrid. Pertama landing di Hawassa, banyak keluarga ya, familinya Alemayu. Oh, ditunggu ya? Iya, ditunggu. Saya bingung. Waduh, luar biasa. Dipeluk kan? Saya nggak mau dipeluk. Soalnya nggak tahu ya kalau mungkin ibu nggak apa-apa ya, tapi banyak kan mau peluk. Saya artinya takut keluarga dari laki-laki ya? Iya, banyak gitu. Mau di sini di kita kan nggak ada yang peluk-pelukan. Iya. Takut ya. Luar biasa. Pertama itu saya nggak tahu kan culture sini. Habis itu pakai mobil. Apa namanya tadi? Nasrid. Ya. Itu berapa jauh jaraknya dari Hawassa? Jauh itu, sekitar 4 hour ya. Kalau Addis Ababa, pertama dari Addis Ababa langsung ke Nasrid 30 menit. Oh, tidak ke Hawassa dulu ya? Belum, itu belum. Pertama, itu naik mobil apa itu waktu dulu? Mobil pick up ya? Iya lah itu. Pokoknya bertemulah dengan mertua dan keluarga mertua di sini. Terus di jalan lihat donki. Apa itu kok donki di jalan banyak ya? Heran itu pertama saya. Kita kan nggak ada kan? Iya. Itu langsung ke Nasrid. Di sana udah makan nasi, nggak tahu masalah injera saya itu. Nasi 1 bulan. Nasi 1 bulan. Dan nasi gampang mendapatkannya di sini. Susah dulu. Susah dulu susah. Ya. Pokoknya makanan mewah lah ya barangkali ya. Iya. Itu di Nasrid sampai 8 bulan mungkin saya. Nyoba saya training juga Inggris, juga teacher kindergarten di Komponi, punyanya Indian. Apa perasaan ibu pertama kali landing di Addis Ababa, melihat Addis Ababa dan itu? Apa perasaan yang betul-betul paling menonjol waktu itu? Ya kaget juga ya, soalnya asing ya. Asing ya. Orang-orang juga asing kan itu, tapi ya bagus juga. Bagus. Pokoknya ibu merasakan inilah dunia baru yang akan saya tapaki ya, akan saya jalani ya Bu ya. Yang penting tentu sangat bahagia karena ketemu dengan suami ya Bu ya, berkumpul dengan suami karena selama 1 tahun berpisah ya. Bagaimana reaksi suami pertama kali melihat anak yang sudah berusia 1 tahun itu? Ya senang juga. Senang. Soalnya kecil sekali ya. Kecil sekali ya. Anak saya ke sana sini lari-lari. Oke. Lain itu. Bu Safitri, muncul nggak rasa kangen kepada Indonesia, keluarga, sanak saudara, orang tua atau adik kakak di Indonesia? Bisa nggak diceritakan bagaimana ibu merasakan kerinduan dan bagaimana cara mengobatinya, Bu? Oh iya, tentu saja saya rindu ya sama adik-adik saya. Mungkin lewat messenger ya say hello like that. Or mungkin karena rindu sekali saya dengarkan lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia. Indonesia. Apa lagu-lagu kesenangan favorit ibu yang masih ingat? Iwan Fals. Iya, Fals. Iwan Fals. Yang Etiopianya Ethiopia atau? ada juga ada. Ethiopia ada. Lalu siapa lagi yang ibu yang favorit ibu yang? Ya lainnya Ebit Ade. Ya. Banyak saya loading itu untuk dengarkan. Kadang sambil kerja ya, sambil nyuci baju dengarkan. Kadang nyanyi keras, mama jangan keras-keras nyanyi. Oh, anak-anak sampai sempat protes juga gitu ya. Saking, tapi anak-anak juga mengerti ya. Mengerti. Karena kawan-kawan, 2 anak Ibu Safitri ini bagus, bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Saya sendiri bertemu dengan kedua anak beliau berbahasa Indonesia. Ini luar biasa ini ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana dengan keluarga Bu Safitri? Bagaimana Ibu berkomunikasi selama ini? Ya lewat messenger. Orang tua masih? Udah lama meninggal. Oh, ya, kedua-duanya atau salah satu? Ya. Kedua-duanya. Ya, waktu saya di Ethiopia.
Dan saudara masih ada Masih di ada. Indonesia. Ibu Savitri berapa orang bersaudara semua? Saya yang pertama punya 5 saudara, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ya, semuanya di Pemalang. Ya. Saudara-saudara yang ada di Indonesia, termasuk orang tua waktu beliau masih ada dulu, pernah datang nggak ke Ethiopia menengok ibu? Belum pernah. Ya, mungkin takut ya. Mungkin takut ya Bu ya. Takut apa gimana ya? Jadi di antara seluruh anggota keluarga ibu yang ada di Indonesia sampai sekarang, sejak ibu pindah ke sini ya tahun 99 ya Bu ya, itu belum pernah datang ke Ethiopia. Belum, ya. Jadi artinya belum terbayanglah oleh para sanak saudara itu bagaimana kehidupan ibu di sini dan juga bagaimana Ethiopia. Tentu ibu berharap suatu ketika para anggota keluarga itu bisa mengunjungi ibu ya Bu ya. 12 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia. Tahun 2008 ibu pernah ke Indonesia, ke sama Indonesia yang kecil ya. Sama yang kecil, ya, jadi anak ibu yang paling besar yang lahir di Indonesia belum melihat Indonesia. Mudah-mudahan segera mereka juga bisa melihat Indonesia lagi ya Bu ya. Jadi artinya selama ibu berada di Ethiopia sejak 99 sampai sekarang ini, ibu baru pulang ke Indonesia satu kali tahun 2008 itu. Berapa lama ibu di sana di Indonesia? Waktu itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan, cukup lama. Ada 17 Agustus juga. Anak nomor 2? Nomor 2. Itu umur berapa waktu itu? Sri umur berapa? 9 ya. 9. Ibu bicara tadi 17 Agustus di Indonesia pada saat itu. Merayakan. Lomba apa itu sepeda ya. Lomba sepeda. Oh juga. Iya. Jadi berupa kegiatan-kegiatan perayaan itu di Pemalang ya? Ya di Pemalang. Di Pemalang di kampung dekat keluarga lah ya. Yang kecil itu ikut lomba badminton. Terus tiap pagi itu naik sepeda ya. Nggak tahu itu sepeda. Setelah itu keringat, mama banyak keringat ada apa? Karena di sini nggak pernah berkeringat. Nggak ada keringat ya di sana. Panas sekali ya. Jadi saya bisa kebayang tuh apa perasaan anak ibu ya waktu itu dibawa ke Indonesia. Kawan-kawan di sini nggak panas ya, enak betul. Gitu. Cool sini. Cool di sini ya Bu ya. Kawan-kawan, kota Hawassa ini berada di ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Jadi udaranya cool seperti yang disampaikan Ibu Savitri baru saja. Temperaturnya di antara 15 sampai 20, maksimum itu 26 lah ya. Sementara pada musim dingin, terutama musim hujan pada bulan Juni sampai September itu bisa di bawah 10 derajat tengah malam ya Bu ya, dinginnya di sini ya. Jadi anak ibu kaget di Indonesia pada saat itu. Iya. Kaget. Tiap hari mandi juga ya Mama. Iya, setiap hari mandi ya Bu ya. Iya benar. Bu Savitri mempunyai 2 orang putra. Apa yang sering dibicarakan oleh 2 orang putra ibu tentang Indonesia? Ya mungkin tentang makanannya. Makanannya. Oh, mereka senang makanan Indonesia. Ayam, apa Bu? Nasi dan ayam. Ayam. Dan kedua-duanya itu sebetulnya bisa ibu penuhi ya di sini ya, di Ethiopia ya, di Hawassa ini banyak ya Bu ya. Sukanya enak-enak itu makanannya sana. Ya ada mungkin cake ya. Kue-kue bagus-bagus. Makanya ke sini Mama mau makan banyak sini. Gitu lain ya? Sini kan India ya. Lain apalagi ibu kalau masih senang memasak masakan Indonesia di sini? Ya, nasi dan ayam goreng. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ibu bisa mendidik anak-anak karena kedua-duanya itu bagus berbahasa Indonesia? Apa yang ibu tanamkan kepada mereka? Ya, mereka harus belajar keras ya. Nah, ya setelah suami saya meninggal ya, GPA anak yang besar itu naik terus. Ya terus 3 point, sekarang tuh 3.4 like that. 3.4. Okay. And bilang ke saya, Mama mungkin saya jadi lecture. Ya, soalnya lecture dia Indian, dari Indian juga kan, advisor. Minta bantuan terus ya. Mungkin jadi lecture. Oke, enggak apa-apa. Kontraktor enggak apa-apa gitu. Saya mendukung ya. Karena akan tamat mereka dalam beberapa tahun lagi ya, hampir tamat ya. Terutama yang besar mungkin tahun ini. Ya mau graduation. Di sini engineering 5 years degree.
terlalu lamanya kalau di Indonesia 4 tahunnya, 4 tahun, di sini 5 tahun semua di gereja. Ibu, apa harapan Ibu ya terhadap kedua anak Ibu ke depannya? Ya semoga mereka sukses selalu, terus respect pada yang tua-tua. Sini banyak kan, ini itu grandmother masih ada. Ini pendidikan yang kita terima dari nenek moyang kita ya, pendidikan leluhur kita bahwa kita harus menghormati yang tua, kepada orang yang lebih tua ya, Bu ya. Ada nggak rencana atau pemikiran mungkin dari Ibu atau dari anak-anak Ibu untuk tidak hanya berkunjung ke Indonesia tetapi bekerja di Indonesia? Ada nggak pemikiran? Ya mungkin ada keinginannya, ya boleh ke sana ya. Ke sana ada family juga. Silakanlah itu pilihan mereka nantinya ya. Iya. Nggak boleh memaksa ya. Mungkin mau scholarship nggak tahu saya. Benar. Saya ingin tahu Bu, apa saja bentuk kegiatan yang Ibu Savitri lakukan untuk memperkenalkan, untuk memberitahu orang-orang sahabat-sahabat di sekitar Ibu tentang Indonesia. Tentu saja kami di KBRI tentu mempunyai program untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dengan Ethiopia, baik antar pemerintah maupun juga antar masyarakat ya, people to people. Nah, selama ini yang Ibu lakukan apa saja, bisa Ibu ceritakan? Masalah Indonesia, saya promosikan di Indonesia itu banyak pulau-pulau yang bagus itu. Terus makanannya juga, mereka kan suka sekali kan. Makan anak juga, mungkin musik-musik kadang saya di office juga sering itu. Oh, jadi Ibu mutar atau mutar ya. lagu-lagu Indonesia itu tidak hanya di rumah ya, tetapi juga di office ya. Tapi nggak keras-keras. Nggak keras-keras, tapi mereka pasti senang barangkali ya. Itu apa itu ya? Oh, mereka bertanya. Jadi Ibu memperkenalkan. Nah, pertama tentang keindahan Indonesia. Mereka tahu itu juga mungkin ya. Oh, mereka tahu Indonesia itu indah ya? Ya, saya lama di sana kan tahu ya. Juga makanan terutama. Dan musik-musik juga, promosi kaos Indonesian Embassy. Kaos Indonesian Embassy yang merah itu. Oke. Jadi yang lain Jadi yang Ibu mungkin setiap ada kegiatan diselenggarakan oleh KBRI kita, Ibu mendapatkan t-shirt atau kaos ya, yang labelnya Ibu pakai kemana-mana itu ya. Pasti yang bertanya banyak. Oke. Ibu pakai sepeda motor di sini. Naik motor ya, Bu ya? Naik motor saya. Naik motor. Lebih gampang kemana-mana ya, Bu ya? Bisa. Tapi ya langsung ke kantor, nggak kemana-mana saya. Pulang dari kantor ke rumah. Bu, saya ingin bertanya, selama Ibu di Ethiopia ya, tinggal dan bekerja, ada nggak kesulitan yang Ibu rasakan? Knowing sebagai orang Indonesia di sini, ada nggak hal-hal yang sulit Ibu hadapi di sini? Enggak, kayaknya. Enggak ada ya? Enggak ada. Juga sekitar tetangga saya kan, Barat situ, selalu saya selalu what is your name? My name is Lem. Langsung kalau mau pergi kantor, Lem ndeno ya. Ibu dipanggil Lem. Lem saya ya. Itu bahasa setempat atau apa? Lem greenness. Oh, greenness. Green ya. Oke, the green ya. Lem yes. Oke. Harus paling nggak greeting, oh yes, salam. Jadi sebagai orang Indonesia, saya ulang Ibu ya, Ibu tidak mengalami atau menghadapi hal-hal yang sulit ya Bu ya, atau harassment atau tidak ada. Orang di sini, saya tahu orang-orang Ethiopia baik-baik ya Bu ya. Para sahabat The Bee Sibling dimanapun berada, ini adalah episode terakhir dari serangkaian bincang-bincang saya dengan Ibu Savitri Ari Erna Ningtyas ya. Salah seorang diaspora Indonesia yang tinggal, bermukim dan bekerja di Ethiopia. Kita sudah mendengarkan berbagai kisah, cerita, kesan dan pesan yang disampaikan oleh Ibu Savitri. Nah, saya pada beberapa edisi sebelumnya menyampaikan bahwa Ibu Savitri mempunyai 2 orang putra warga negara Indonesia yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan ya, kuliah di Hawassa University. Nah, kami sekarang ini berempat berada di kota Hawassa, sebuah kota yang terletak sekitar 270 km di selatan kota Addis Ababa. Baiklah kawan-kawan, para sahabat The Bee Sibling,
setelah kita berbincang-bincang beberapa edisi dengan Ibu Savitri, sekarang saya ingin memperkenalkan 2 orang putra dari Ibu Savitri. Inilah mereka, ganteng-ganteng loh, masih single. Nah, ini harus dilihat dan diketahui oleh orang-orang Indonesia ya. Nah, mereka sekarang ini sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Hawassa University ya. Sebentar lagi tamat, nggak lama lagi tamat, dan tentu saja akan bekerja ya. Saya ingin memperkenalkan kawan-kawan. Yang pertama adalah sahabat kita, sahabat muda, Kartika Alemayu. Nah, ini dia, panggilannya Edo. Umur beliau sekarang 23 tahun. Nah, sementara, Edo ini itu lahir di Indonesia ya Bu ya? Iya. Di mana Bu? Pemalang ya Bu ya. Jadi kamu lahir di Indonesia, sudah tahu ya Edo ya. Nah, umur 1 tahun Edo baru dibawa oleh Ibu Savitri, dibawa pindah ke Ethiopia mengikuti keluarga ya, suami Ibu Savitri yang bekerja di Ethiopia. Nah, adik Edo namanya adalah Pamungkas Alemayu. Nah, ini Pamungkas, panggilannya Pamung ya? Pamungkas ya. Umurnya sekarang 20 tahun. Edo dan Pamungkas. Saya tahu Pamungkas sudah pernah ke Indonesia pada umur 9 tahun ya. Masih ingat nggak kira-kira pengalaman di Indonesia 9 tahun itu, usia 9 tahun? Ada, sedikit ya. Apa yang teringat di Indonesia? 1 atau 2 yang paling diingat di Indonesia apa? Makanan bakso, wow. Makanan bakso. Ada lagi makanan apa? Ayam dan nasi goreng. Dan sangat berbahagia Pamungkas itu walaupun jauh dari Indonesia, karena mama pinter memasak bakso dan ayam nasi goreng tadi ya. Minta saja sama mama, kapan ingat ya, Papang kepingin ya. Kata ibu tadi memang senang sekali dengan masakan Indonesia ya Bu ya. Nah, kalau Ado lahir di Indonesia tetapi belum pernah melihat Indonesia lagi sejak lahir ya, berarti pada saat lahir kan belum sempatlah melihat bagaimana sebetulnya suasana Indonesia ya, karena masih baby kalau gitu ya. Lalu dibawa orang tua, ibu, mama ke sini, dan sampai sekarang berarti sudah 23 tahun Edo tidak pernah melihat Indonesia. Makanan Indonesia suka? Makan Indonesia? Suka. Apa suka makan makanan apa yang paling disukai? Nasi goreng. Nasi goreng? Ayam barangkali seperti adik Pamungkas ya. Nah, tapi mama pinter masak nasi goreng. Minta saja sama mama ya. Dan kalau kalian ke Addis Ababa ya, ke KBRI, minta sama saya. Nanti saya yang sendiri yang memasakkan nanti. Nah, kawan-kawan para sahabat The Busy Bling, demikianlah pertemuan singkat, bincang-bincang ringan kita dengan Ibu Savitri, dengan 2 putra beliau, Edo dan Pamungkas. Kawan-kawan kita ini, sahabat-sahabat kita ini adalah diaspora Indonesia yang bermukim dan bekerja di Ethiopia. Ibu Savitri, terima kasih banyak atas waktu kebersamaan kita ya. Ya, Edo, Pamungkas, terima kasih kita ya bisa bersama-sama di sini ya. Nanti kita ketemu lagi. Setiap kali saya datang ke Hawassa, ke kota ini, seperti biasa saya selalu menelpon mama ya. Dan kalau ada waktu kita bisa bertemu dan berbincang-bincang seperti saat sekarang ini ya. Baiklah, para sahabat The Busy Bling, terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat enteng, ringan, dan simpel ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Salam dari Hawassa, Ethiopia, Afrika. Nah, demikianlah kawan-kawan para sahabat The Busy Blings, pertemuan kita kali ini dengan tema atau topik khusus mengenai diaspora Indonesia di Ethiopia. Terima kasih. Nah, demikianlah para sahabat The Busy Blings,
Kita boleh merencanakan langkah dan arah, namun semua itu Tuhan yang menentukan. Sampai jumpa pada edisi The Bee Siblings berikutnya. Salam Jabat Erat.